Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh teman-teman, para ayah dan bunda yang hebat, terutama pemateri kita, Zakwan Adri, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, di Zoom online yang diadakan oleh alumni SMU Negeri 2 Payakumbuh, kelas 1 angkatan 2003. Sebelum kita mulai acara, sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual di acara kali ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dalam keistiqomahan di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Di sini saya Rahmi Esa Fitri ditunjuk sebagai host untuk acara ini. Dan ini adalah webinar pertama dalam WA Group IPA 1 2003. Diawali karena pemikiran dan keinginan dari teman-teman agar WA Group ini bisa lebih produktif dan memberi manfaat, maka tercetuslah ide ini. Terima kasih kepada ketua kita, Ahlul Faradis Reza, yang telah memfasilitasi dan mensupport, dan juga support dari teman-teman semua sehingga webinar ini dapat terlaksana. Untuk memulai mungkin ada sebuah quote, mendidik itu butuh ilmu. Orang farmasi saja perlu kuliah bertahun-tahun hanya untuk mempelajari tentang obat-obatan yang jelas-jelas cuma benda mati. Apalagi ini tentang anak kita yang makhluk hidup. Pasti akan butuh ilmu yang lebih banyak dan waktu belajar yang lebih lama, bahkan mungkin seumur hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ilmu yang benar, sebaiknya langsung dari ahlinya. Sebelum dimulai, sedikit saya bacakan biografi dari pembicara kita, yaitu nama Zakwan Adri, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, tempat tanggal lahir, Bukit Tinggi, 5 September 1987, pendidikan, tamatan S1, S2, dan profesi psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pekerjaan sekarang dosen ilmu pendidikan Universitas Negeri Padang, konsultan psikologi klinis, konsultan tumbuh kembang anak. Kemudian tata tertib acara yaitu, yang pertama, pembicara akan menjelaskan pemaparan materi selama lebih kurang 20 menit tentang tema kita, yaitu tentang masalah tumbuh kembang anak dan dampaknya pada pendidikan di masa depan. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, diharapkan tidak ada interupsi. Yang ketiga, kemudian webinar ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang mau bertanya dimohonkan untuk send message for everyone atau mengangkat tangan. Setelah dibolehkan, maka dipersilahkan untuk bertanya. Pertanyaan langsung ke inti dan dengan bahasa yang sopan. Setelah peserta bertanya, host akan mempersilahkan pembicara untuk menjawab langsung. Demikian tata tertib yang akan kita pakai selama webinar ini berlangsung. Dan yang tidak kalah penting, acara ini terlaksana juga karena atas sponsor dari yang pertama, body mist dan lotions, IG-nya @dinati parfum outlet, WA bisa dihubungi di 0813 8961 9488. Original Perfume and Cosmetic. Alamat di Pertokoan Sentra Onderdil 2 Blok FA nomor 9 Bekasi. Yang kedua, dari rendangku _ betul Bu? IG @rendangku _ dan pesan dari sponsor katanya, ingat-ingat ya ibu-ibu pakai underscore. Ada juga di Shopee,
di Shopee Nova Paradis. Kelebihan dari rendangku, yang pertama, menggunakan daging premium diolah menggunakan warisan cita rasa ahli Sumatera Barat. Yang kedua, dapur terstandar kebersihannya. Yang ketiga, kemasan terstandar sesuai arahan BPOM dan disterilisasi dengan suhu tinggi sehingga membunuh bakteri, spora, dan lain-lain. Yang keempat, kemasan praktis untuk disimpan lama ataupun dibawa untuk traveling. Yang kelima, tahan 3-6 bulan tanpa bahan pengawet. Yang pasti rasanya enak. Dan tidak lupa di akhir acara nanti akan ada giveaway dari masing-masing sponsor kita. So ayah bunda yang ingin mendapatkan giveaway, jangan ketinggalan. Siapkan pertanyaan terbaik ayah bunda. Karena giveaway-nya bisa tentang materi ataupun tentang sponsor. Jadi mari kita simak baik-baik tentang materinya dan ingat-ingat tentang sponsornya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya kita ke acara inti. Segera dipersilahkan kepada pembicara kita, Zakwan Adri, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, untuk menyampaikan materinya. Oke, Uni, makasih banyak Uni. Sebentar. Oh, enak udah, maaf dah, enak bisa masukan PowerPoint dah. Bacaranya dah. Di mana punya ya? Atau kirim email Oke, paham. Oke. Enggak begitu paham naik udah. Ya, oke. Oke. Render the host. Oke. Share. Sip. Oke, baik Uni, udah sadenyo peserta yang hadir di Zoom ini. Ada beberapa juga yang mungkin dari Jogja, ada yang dari Padang juga. Dalam kesempatan kini, Zakwan mungkin pakai bahasa Indonesia saja Didi. Soalnya ada beberapa yang mungkin belum bisa berbahasa Minang gitu. Nah, jadi materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang tumbuh kembang yang bermasalah dan dampaknya pada anak. Nah, sebelum bahas lebih mendalam, sebelum dibahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu tumbuh kembang. Nah, jadi ada dua kata kunci, yaitu kata tumbuh dan kata kembang. Di dalam psikologi dan mungkin juga dalam dunia kesehatan, dua istilah ini memang dipisahkan dalam makna yang berbeda. Yaitu pertumbuhan atau tumbuh itu adalah penambahan ukuran fisik dalam berbagai dimensinya untuk menuju kematangan. Kemudian bedanya dengan perkembangan adalah pencapaian atau perbaikan dari kemampuan yang ada itu untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian di dalam dunia kesehatan ada 3 konsep penting ketika kita membahas tentang pertumbuhan itu. Nah, yang pertama adalah tentang konsep lingkar kepala, kemudian tinggi badan, yang ketiga itu adalah berat badan. Ini yang khusus pada anak-anak. Lalu apa relevansinya? Kalau anak itu memiliki lingkar kepala yang normal, maka kemungkinan dia akan tumbuh dengan baik. Dan nanti perkembangannya akan baik. Dan sebaliknya, kalau lingkar kepalanya tidak seperti yang seharusnya, biasanya akan ada persoalan. Nah, begitu juga dengan tinggi badan. Kalau tinggi badannya sesuai dengan yang seharusnya pada usianya, maka dia akan
baik dalam hal apapun di tahap-tahap berikut di perkembangannya, termasuk dengan berat badan. Makanya kan ada di buku KIA itu tinggi dan berat badannya sama, tetapi kalau dia ternyata tidak imbang dan cenderung lebih rendah tinggi badan dari yang usia yang seharusnya, maka yang terjadi nanti misalnya kasus yang banyak dibahas di dunia kesehatan sekarang itu stunting, yang cebol itu, anak yang terhitungnya cebol. Kenapa? Karena gizinya kurang, lalu kemudian tingginya kurang, dan itu berdampak pada intelektualnya. Dampak akhirnya apa? Anak ini akan bermasalah secara intelektual nanti di sekolah, dan nanti akan bermasalah secara akademik. Sehingga nanti di masa depannya akan banyak masalah-masalah lain yang terjadi pada mereka. Nah, ini dampak dari kalau pertumbuhannya. Dia ini laki-laki. Umi nak kerja, jangan salah-salah juga. Yang orang tuh jangan kerjakan juga. Mana dia, Bang? Nah, ini contoh di dalam buku Molnar tadi ada lingkar kepala. Jadi kalau baru lahir itu lingkar kepala itu idealnya sekitar 35 cm. Kemudian setelah 4 bulan naik. Kemudian setelah 1 tahun sekitar 47 cm. Nanti rata-rata untuk anak-anak yang punya masalah dengan ini, yang tidak ada masalah, dia di usia matang di anak-anak itu sekitar 57 cm. Maka nanti anak-anak yang dengan angka-angka seperti ini, yang biasanya di puskesmas ataupun di dokter, mereka sudah punya standar sendiri tentang ini. Kalau ini normal, maka insya Allah anak ini tidak akan ada masalah. Apa dampaknya? Misalnya gini, kasus di yang banyak kalau di Payakumbuh itu sekarang itu nggak banyak sih, ada temuan kasus yang unik dan kasusnya langka, yaitu kasus Apert syndrome. Apert syndrome itu kondisinya adalah dia di dalam rahim, di janin itu di dalam rahim, tulang kepalanya itu belum sempurna membentuk, tetapi tulang itu sudah terkunci. Nah, sehingga yang terjadi, karena itu sudah terkunci, sehingga dampak yang terjadi adalah wajahnya itu tidak sempurna seperti kita ini. Jadi dia nampak bagi teman-temannya seperti monster, karena proses pembentukan tulang kepalanya tidak wajah seperti tidak normal gitu. Nah, apa dampaknya? Karena bagian belakang kepalanya tidak terini dengan sempurna, jadi oksigen yang ada di dalam otak itu menekan sehingga bola matanya itu hampir keluar seperti glaukoma. Nah, jadi ini yang terjadi ketika lingkar kepalanya ada bermasalah di situ dan menjadi anggota yang ikut dilakukan yang punya Zakwan ketahui adalah ada operasi khusus untuk memperbaiki penyempitan tulang tengkorak yang menekan bola mata keluar itu gitu. Nah, ini yang berhubungan dengan lingkar kepala. Kemudian ada tinggi badan. Nah, tinggi badan baru lahir itu idealnya sekitar 50 cm, kemudian setelah setahun mulai 75 cm, dan setelah bertahun mulai 1 meter tingginya. Jadi kalau ada anak umur 6 atau 7 tahun kelas 2 SD, tingginya masih 1 meter, berarti itu kan masalah. Biasanya akan diikuti juga dengan masalah akademik. Kenapa? Karena kemungkinan gizinya juga cukup bermasalah. Maka kalau di puskesmas nanti ada PMT, pemberian makanan tambahan nanti. Nah, jadi nanti secara berkala akan ada penambahan-penambahan antara 5 sampai 8 cm. Itu sebabnya ada kawan kalau SMP dia masih nampak rendah, tapi pas SMA jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang lebih tinggi gitu. Karena ada proses penambahan yang berlanjut terus-menerus. Lalu nanti ada yang berat badan. Nah, berat baru lahir itu idealnya sekitar 3.400 gram atau 3,4 kilo. Ada yang mungkin 3. Kalau dia di bawah 3 kilo, biasanya ada dampak pada jangka panjang pada anak ini. Beberapa riset menunjukkan itu. Lalu nanti setelah hampir 6 bulan, naik 2 kali lipat. Kemudian setelah 12 bulan, naik 3 kali lipat. Sampai dewasa, naik 2 kilo per tahun. Jadi ada ritme di dalam tubuh manusia untuk mereka itu bisa kita nilai apakah pertumbuhannya itu normal atau tidak di dalam proses
perkembangan step by step-nya. Nah, maka dari kasus yang terjadi di beberapa riset, misalnya hubungan lingkar kepala dan bersekolahnya. Jadi penelitiannya Dash, Anderson, dan Snow. Jadi ada hubungannya skor IQ itu dengan ukuran lingkar kepala, nanti dampaknya pada kemampuan-kemampuan belajar anak. Apakah menulis, membaca, atau berhitung. Jadi kalau dia ukuran lingkar kepalanya tidak normal, itu diperkirakan anak ini akan punya gangguan belajar gitu. Ini penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu tahun 76 sampai 81 yang lalu. Kalau nak doa yang lain ya Ledona. Oke. Nah, jadi begitu kita lihat ukuran lingkar kepalanya kecil. Kenapa? Karena ukurannya yang tidak normal itu nanti berhubungan dengan adanya beberapa masalah yang terjadi pada anak tersebut. Nah, lalu yang kedua, berat badan itu juga berhubungan dengan kemampuan kognitif pada anak-anak. Jadi kalau lingkar kepalanya semakin besar dan berat badannya itu nanti lebih imbang, nanti itu kemampuan kognitifnya akan bertambah baik. Maka dari sisi kemampuan akademik biasanya nampak bahwa pertumbuhan yang baik itu berhubungan dengan baiknya kualitas akademik anak-anak nantinya. Bentar. Kemudian kita lanjut pada konsep berat lahir. Nah, penelitiannya Corman dan Chaikin pada 7.733 anak menunjukkan bahwa kalau anak itu sudah menjadi siswa di SD yang dulu dia pas lahir beratnya kurang dari 2,5 kilo, itu cenderung anak itu tinggal kelas dan kemungkinan jadi anak berkebutuhan khusus. Jadi dia masuk mungkin di SLB atau kelas inklusi sekarang berdasarkan Permendiknas nomor 70/2009 itu. Kemudian penelitiannya Kierkegaard tahun 2009, kalau anak itu lahir dengan berat badan antara 2,5 kilo sampai 3 kilo kurang 1 gram, jadi dia anak ini cenderung akan mengalami kesulitan membaca. Jadi akan ada nampak beberapa kesulitan yang terjadi ketika anak ini memiliki berat lahir atau pertumbuhannya dalam hal berat lahirnya tidak cukup untuk bersekolah gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita simpulkan ketika pertumbuhannya baik, normal, maka anak ini kemungkinan dia akan normal juga dalam akademik gitu. Dan ini memang banyak kita temukan dalam kondisi yang khusus. Ada beberapa anak yang kalau ada kondisi-kondisi medis lain yang terjadi pada anak ketika lahir. Misalnya gini, ada anak yang lahir dalam kondisi asfiksia neonatorum. Jadi anak ini tidak langsung menangis begitu lahir. Ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, mungkin ada yang lebih dari 15 menit. Nah, apa dampaknya? Anak yang lahir dengan kondisi seperti itu, biasanya nampak nanti di usia sekolah, mereka akan punya masalah akademik. Dia tidak akan bisa ngikutin kurikulum normal di sekolah. Gitu. Nah, ini yang banyak kita temukan di lapangan, dan kasus itu juga banyak. Yang kedua, kasus medis yang banyak terjadi yang berhubungan dengan akademik anak di sekolah adalah epilepsi absans. Ayan tetapi tidak ada berbusa dan tidak ada kejang-kejangnya. Ciri-cirinya hang. Jadi tiba-tiba bengong, dan bengong itu dia betul-betul kayak hang gitu. Dia tidak ngerti apa yang di depannya, diteriakin apapun dia tidak akan dengar, tetapi kalau dia disentuh dia baru akan ngeh bahwa dia sedang dipanggil gitu. Nah, itu diantara ciri-ciri yang ada pada anak dengan kondisi seperti tadi itu. Anak dengan kondisi yang disebut sebagai epilepsi absans. Nah, jadi dia ada kekejangan. Nah, nanti biasanya ketahuannya dokter anak akan kirim ke radiologi, nanti diperiksa EEG, nanti gelombangnya kacau banget, dan biasanya minum obat kalau nggak salah 22 atau 26 bulan. 2 kali sehari. Jam 7 pagi sama jam 7 malam gitu. Nah, ini beberapa kondisi yang berhubungan dengan bagaimana seorang anak itu berhubungan dengan pertumbuhannya dan dampaknya nanti pada akademiknya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada perkembangan. Nah,
dalam konteks ini psikologi lebih banyak ada di sini. Jadi kalau pertumbuhan itu memang lebih banyak di teman-teman di medis. Jadi yang butuh pengobatan atau apapun yang ada gangguan bicara di area brokanya bermasalah, kadang dikasih ada beberapa dokter anak itu ngasih obat. Misalnya kalau di Payakumbuh itu dokter Ma banyak ngasih itu piracetam. Nah, lalu kalau di psikologi kami fokusnya itu di kemampuan-kemampuan yang tadi dikatakan, bahwa perkembangan itu, kemampuan yang ada itu dia berkembang dan lebih baik. Itu fokus dari perkembangan. Nah, yang dinilai apa? Pertama, kemampuan kognitif. Lalu yang kedua, perkembangan bahasa. Lalu ketiga ada motorik halus. Yang keempat ada motorik kasar, yang kelima kemandirian atau personal sosial dalam bahasa psikologinya. Jadi ada 5 aspek ini minimum. Kalau ini anak normal dalam perkembangannya, sejak kelahirannya sampai usia misalnya masuk SD atau tamat SD, maka insya Allah anak ini tidak akan bermasalah dan diperkirakan dominannya tidak ada bermasalah sampai ke tahap-tahap berikut dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini contoh. Ini sebetulnya ada di buku Zakwan, di halaman-halaman belakang itu, yang diterjemahkan dari situs ini. Nah, jadi perkembangan kognitif anak itu, dari usia 0, begitu lahir sampai 1 bulan, idealnya anak sudah bisa melakukan tugas perkembangan ini. Jadi kita bisa buat checklist perkembangan anak itu dalam hal kognitif, apa yang sudah dia bisa lakukan. Misalnya, dari sampai usia 1 bulan, anak idealnya sudah bisa melihat wajah ke wajah orang yang menggendongnya selama beberapa detik. Jadi kita bisa menilai itu. Lalu kemudian usia 3-4 minggu harusnya anak sudah bisa secara selektif dia senyum kepada suara ibu atau suara orang lain yang mengarah pada diam atau menangis. Jadi dia tahu untuk ditenangkan itu dia sudah mulai paham. Gitu. Lalu kemudian dia menangis jika tidak nyaman. Dan mungkin untuk hal-hal yang lain, tidak hanya tidak nyaman, mungkin lapar, dia nangisnya gimana, kemudian lelah dan sakit. Nah, itu tugas perkembangan anak itu secara alami sampai usia 1 bulan. Nanti sampai antara 1-3 bulan, anak itu seharusnya sudah mulai bergumam atau mengoceh. Lalu nanti dia bisa tertawa dengan suara keras dan senyum merespon wajah orang lain dan kemampuan memperhatikannya meningkat. Nah, kalau dalam masa pertumbuhannya anak mungkin umurnya udah 6 bulan, tapi dia tidak bisa ini, nah ini yang perlu orang tua khawatir, ini ada keterlambatan perkembangan atau tidak. Begitu juga nanti di usia 9 bulan, dia sudah mulai mengatakan ada kata mama, dada, yang ada kemiripan-kemiripan bunyi gitu. Nah, jadi nanti ini di dalam artikelnya ini ada sampai usia 5 tahun. Jadi step by step-nya dalam beberapa bulan itu ada yang harus dipenuhi anak dalam hal kognitif. Lalu kemudian ini usia 3 tahun, kemudian sebentar. Ini di bahasa ya. Di usia 3 tahun anak itu mengucapkan kalimat 3 huruf, itu sudah bisa bertanya apa, mungkin ini bahasa Minang itu nyinyi-nyinyiannya. Apa tuh, siapa tuh, ini di mana. Nah, ini untuk latihan perkembangan bahasanya. Kalau ini tidak terjadi pada usia 3 tahun, maka orang tua perlu khawatir apa yang terjadi gitu. Nah, mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Lalu kemudian ada di motorik halus. Nah, di usia 3 bulan mungkin dia ada bereaksi pada suara yang keras, kemudian tetap tenang atau tersenyum ketika diajak bicara. Inilah di antara indikator perilaku yang nampak pada anak-anak yang normal. Jadi kalau ini tidak terjadi pada rentang usia 3 tahun itu, usia dari lahir sampai 3 bulan, ternyata ini tidak terjadi, nah disitulah perlu ada diskusi lebih lanjut. Ada yang salah nggak dengan anaknya? Mungkinkah anaknya ada masalah pada telinga? Karena beberapa kasus ada anak yang dia lambat keluarnya, ternyata airnya telinganya kemasukan air ketuban sampai membusuk dan kemudian dibersihkan. Ternyata jangan-jangan ada masalah mungkin. Nah, ini beberapa hal yang bisa saja terjadi pada anak-anak ini gitu. Nah, lalu untuk motorik kasar, nah ini ada tahap-tahapannya, ada perilaku apa yang harusnya keluar pada usia-usia tertentu, pada rentang usia ya, dia tidak hitungannya bulanan, tapi biasanya kayak 3 bulan atau 4 bulan gitu. Lalu di kemandirian,
Nah, di usia 3 tahun idealnya dia sudah mulai bisa melakukan banyak aktivitas-aktivitas. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu di dalam psikologi difahami itu sifatnya bertahap, step by step. Tidak bisa ada jalan instannya gitu. Nah, jadi kalau itu dilakukan step by step, maka insya Allah nanti tidak ada masalah. Nah, anak-anak yang bermasalah di sekolah, anak-anak yang bermasalah berkebutuhan khusus, mereka tidak bisa mengikuti tahap-tahap perkembangan ini dengan baik. Itu yang rata-rata terjadi pada anak-anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak maksimal tadi. Gitu. Nah, ini contohnya, kalau perkembangannya tidak baik, salah satu kasus yang banyak terjadi sekarang adalah tulisan tangan anak itu jadi buruk. Jadi ini adalah contoh dari kasus yang paling kiri ini. Ini contoh anak yang tulisan, ini kelas 4, ini kelas 3. Ini contoh yang dulu kita belajar waktu SD, tulisan laju tegak bersambung. Ini diambil dari internet, kalau ini diambil langsung waktu pemeriksaan anak. Nah, kalau kayak gini, dia tidak bisa baca, ini tanda betulnya, karena gurunya udah nyerah, nggak tahu isinya apa, dia betulkan sendiri. Nah, dan dia tidak bisa membentuk itu. Nah, apa yang salah? Jangan-jangan di antara pertumbuhan atau perkembangannya ada yang tidak tuntas. Lalu kemudian kayak begini, ini nggak ada yang bisa baca, ini maksudnya apa gitu. Nah, lihat angka 9-nya juga terbalik, ini sudah kelas 3, angka 9-nya juga terbalik begini. Angka 5-nya gitu. Jadi ini beberapa kondisi yang bisa saja karena faktor perkembangannya tidak tuntas gitu. Nah, jadi di dalam penelitiannya Bu Budi, ini dosen psikologi UGM, tulisan tangan yang buruk itu tidak ada berarti kerusakan pada otak dan juga tidak ada hubungannya dengan gangguan pada emosi atau emotional disturbance dan juga berhubungan dengan kognitif pada anak itu enggak ada. Tetapi untuk bisa menulis, nah perkembangan itu sangat dibutuhkan. Ini fine motor control, jadi dia bisa mengendalikan motorik halusnya. Motorik halus itu ada 3, jari tangan, jari kaki, dan bibir. Nah, itu yang perlu dilatih. Caranya gimana? Caranya dengan bermain. Apa permainannya? Dulu kita ada, kalau untuk kaki, dulu kan yang pakai apa? Bisa pakai tempurung, dikasih tali, kemudian kita berlari, pakai tali talian itu. Jadi, motorik kaki kita terlatih untuk itu. Main kelereng, itu melatih jari tangan, itu adalah latihan. Jadi, latihan untuk menguatkan kemampuan dalam menulis. Lalu ada nanti namanya motor coordination. Jadi motorik itu berkoordinasi. Dalam hal menulis itu mata dan tangan itu menjadi penting koordinasinya kedua-duanya. Karena kalau tidak ini akan jadi bermasalah. Gitu. Nah makanya ketika nanti ada motor planning itu perencanaan motorik. Perencanaan motorik itu dia tahu menulisnya di mana, tidak keluar dari garis, itu namanya motor planning. Kayak ini kan dia lari-lari. Dia tidak lurus, ini masih lurus tetapi hurufnya tidak terbentuk. Itu namanya motor planning. Jadi dia tidak keluar dari garis itu. Makanya di TK itu banyak yang mewarnai, masih keluar-keluar dari garis, itu adalah latihan untuk motor planning. Kalau dia sudah masuk ke dalam garis, warnanya sudah padu, dan kemudian tidak keluar-keluar garis, maka motor planningnya sudah bagus. Nanti akan kelihatan di tulisannya lebih rapi gitu. Kemudian ada in-hand coordination, ada visual perception. Visual perception itu persepsi visual. Kayak gini, persepsi visualnya huruf A, tetapi tidak membentuk huruf A gitu. Nah, mungkin ini dia bermaksud huruf membuat kata tertentu, tapi jadinya tidak seperti yang dia bayangkan. Itu namanya persepsi visual. Kemudian ada sustain attention, perhatian dia yang berkelanjutan. Kalau anak ini 1 jam pelajaran itu kan 35 menit di SD. Kalau anak itu bisa 2 jam pelajaran, mendengarkan guru, kemudian mengerjakan tugas, menjawab soal, dan bisa benar, maka itu disebut sebagai sustain attention. Dia bisa perhatiannya fokus kepada materi-materi pelajaran. Ini contohnya. Nah, yang bagus itu kan begini, rapi. Mana ada? Nah, kasus yang lain, nah dampaknya nanti di masa yang akan datang, kalau bagus ininya, ini seperti yang terjadi di Jepang. Ini ada video.
ini adalah seleksi untuk seseorang bisa menjadi dokter di Jepang. Salah satu seleksinya untuk menjadi dokter. Ini namanya micro origami. Jadi untuk menjadi dokter di sana dia harus teliti jarinya, itu kan ini motorik halus nih. Dia bisa tidak merusak hewan itu yang ukurannya sangat kecil. Bahkan membuat origami dari ukuran 2,5 kali 2,5 cm. Nah, nanti diberikan batas waktu, dia harus membuat bentuk apa yang sudah ditentukan, begini. Membuat semacam sushi atau apa gitu. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, harus jadi bentuk begitu. Dan dikasih waktu. Nah, orang-orang yang motorik halusnya bagus, konsentrasinya bagus, dan bisa bertahan sesuai dengan waktu yang diminta, dia dinyatakan lulus dan diberikan jubah itu. Itu tandanya dia lulus gitu. Nah, jadi udah ada ini semuanya. Persoalan yang berhubungan dengan perkembangan anak seperti yang kita jelaskan itu nanti akan berdampak pada jangka panjang, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam urusan yang lain. Kalau di SD itu masalahnya anak-anak sering barangnya hilang kah, atau kemudian sering pensil hilang, pensil patah setiap hari. Dipotong sebentar pembicara. Waktu penyampaiannya sekitar 4 atau 5 menit lagi. Oke, ini sesi tanya jawab. Oke, baik ini siap. Makasih Uni. Ya. Nah, jadi perkembangan ini berhubungan nanti dengan banyak hal tadi. Kayak tadi tulisan tangan, anak akan sulit membaca tulisan tangannya sendiri, dia malas untuk membaca. Kemudian pada pekerjaan mungkin dia harus bisa teliti dan lain-lain. Nah, itu akan jadi persoalan-persoalan berikutnya. Jadi kalau kita lihat, kalau nanti anak-anak ini bisa bagus dalam perkembangannya, maka akan sangat mendukung sekali pada aktivitas-aktivitasnya baik secara akademik maupun non-akademik. Lalu pertanyaan terakhir ini di slide terakhir, stimulasinya gimana? Nah, inilah stimulasinya itu di dalam psikologi kami percaya yang bisa mengubah itu semua itu adalah gerak atau movement, yaitu gerak fisik. Nah, gerak fisik itu ada beberapa riset yang dilakukan di beberapa tempat, misalnya ada istilahnya life kinetic. Ini kebetulan ada satu mahasiswa Zakwan yang meneliti ini ada 53 jenis gerakan yang dilakukan selama lebih kurang 15 hari sampai 1 bulan. Itu bisa memperbaiki beberapa kondisi anak-anak yang bermasalah dalam hal akademik. Nah, gerakan itu sedang diteliti, cuman karena masih corona, itu belum bisa diambil datanya. Mungkin dalam setengah tahun ini, hasil risetnya sudah ada, jadi gerakannya apa saja disimulasi, dan kebetulan ini akan dibuatkan semacam video, untuk anak-anak itu bisa bergerak, akan terbantu nanti. Yang kedua, yang sebetulnya kita sudah menstimulasi untuk diri kita dulu, permainan tradisional. Contohnya kayak main kelereng, lihat matanya fokus ke sini, jarinya menyerang ke sini, melakukan ke sini. Jadi ini dia sudah melakukan koordinasi visual motorik. Nah, dengan ada pemijatan ininya, di sini kan ada semacam efek pijatannya. Jadi jari-jari kita itu lebih lentur. Kenapa? Karena kita sering melatih jari kita itu dipijat-pijat gitu. Mungkin kalau main kelereng itu main batak, kalau di ininya main batak itu kan kerasa otot kita itu ketarik gitu. Nah, itu adalah efek perilaku atau gerak yang bisa berdampak positif pada tulisan gitu. Lalu kedua ini biasanya yang bagian uni-uni nih, yang ini pas sonsong rok tuh bakaja jauh-jauh jari kaki kalau lah tangan paling tinggi kok gitu kan. Di yang efeknya pada ini, pada jari kaki, ini adalah motorik halus. Sehingga kita punya kelenturan tubuh dan juga memiliki kelenturan pada hal ini gitu. Nah, jadi aktivitas gerak pada anak-anak yang dulu kita mainkan itu sebagian besarnya sebetulnya adalah terapi untuk mencukupkan tumbuh kembang yang belum selesai. Nah, makanya pas di SMP kita sudah tidak peduli main lagi dan kita fokus di akademik. Kenapa? Karena perkembangan kita tuntas. Jadi lari-lari, kejaran hand, ada pohon kelapa di atas kolam ikan, kita lari-lari di situ. Itu semua adalah aktivitas gerak fisik yang akan sangat membantu mencukupkan tumbuh kembang yang belum selesai pada anak-anak.
Nah, itu yang di antara stimulasi yang bisa dilakukan pada masa kanak-kanak. Kalau bukunya ada satu buku yang bagus, judulnya itu 100 lebih permainan tradisional Indonesia. Jadi itu ada cara mainnya gimana, apa yang distimulusnya itu di situ sudah ada. Kebetulan Jakwan dapat buku terakhir di Social Agency waktu itu tahun 2013. Itu sudah tidak terbit lagi habis yang itu tuh gitu. Nah, tapi kalau mau nanti bisa dikopikan, nanti bisa diinikan kalau mau. Mungkin itu, ini referensi dari yang kita bicarakan tadi, yang sudah selesai Ayah baca, dan itulah yang tadi Ayah tampilkan. Mungkin itu nih, terima kasih, cukup. Nah, selesai ya. Alah nih. Ya. Terima kasih kepada pembicara Zakwan Ardi telah menyampaikan materinya yang cukup singkat, padat. Dan bagi ayah bunda, saya yakin pasti banyak pertanyaan sekarang yang ada di kepala kita masing-masing. Silakan untuk yang bertanya langsung atau dikirim via message juga boleh. Untuk penanya pertama, disilakan kepada Pak Ketua kita ya, Ahlul Paradis, silakan. Oh ya, Ahlul. Daul ya. Iya. Sebentar. Ini dia. Pilih make host. Alah dah. Tahu? Alah jadi host dah. Silakan untuk sesi di unmute aja. Assalamualaikum. Salam. Oke, ya. Nah, ini tadi kan ada ini apa tadi Aye iniin tulisan ada anak kelas kelas 3 4 gitu ya. Nah, itu kan tuh. Nah, ini sekarang kan kebanyakan terutama di anak laki-laki itu tulisannya itu apa ya? Kadang udah kelas 5 pun masih ya kurang agak susah dibaca gitu kan. Tapi secara hal yang lain tidak ada masalah itu. Apakah itu berhubungan misalkan karena misalkan kurang bermain kelereng kayak tadi atau bermain-main yang merangsang itunya motorik halusnya tersebut gitu. Mungkin itu aja ya. Oke. Makasih udah. Langsung dijawab aja kayaknya ya. Langsung jawab aja nih. Oke nih. Baik dah. Beberapa tahun ini, saya memang banyak melihat pada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ternyata tidak hanya pada anak berkebutuhan khusus, kondisi ini terjadi udah. Nah, tidak begitu paham apa yang terjadi di Indonesia ini, maksudnya yang dari kasus yang saya pernah temukan pada anak-anak ini, tetapi riset menunjukkan dari Bu Budi, memang tidak ada gangguan kognitif itu dah. Dia mungkin tetap bisa belajar atau ini, dan dia juga tidak ada brain injury, tidak ada masalah pada otaknya, tidak ada kerusakan neurologisnya, dan juga tidak ada masalah emosi. Nah, di dalam pemahaman di dalam kondisi ini adalah itu terjadi karena banyak anak-anak itu tidak standar dalam proses pengajaran tulis bacanya. Misalnya kayak dulu kita kan memang harus selesai begini dulu. Memang ada standarnya, huruf kecil, harus kasar itu jelas. Dan sekarang anak-anak kan huruf kecil dan huruf besarnya itu tidak seringkali tidak pada tempatnya, tidak tahu di mana letak huruf kecil dan huruf besar yang seharusnya. Lalu kemudian yang kedua, konsep spasi di anak-anak sekarang itu banyak yang hilang. Maka dalam dugaan yang banyak terjadi adalah anak-anak itu tidak matang diajarkan tulisan laju tegak bersambung dulu. Nah, jadi kalau ingin memperbaiki lagi sebetulnya yang diperbaiki dulu adalah menurut pendapat saya pribadi, pengajaran tulisan laju tegak bersambung seperti ini itu adalah cara yang paling tepat
untuk membuat tulisan anak itu lebih bagus dan lebih mudah dibaca dan membuat anak itu lebih nyaman. Yang kedua, dampak yang terjadi, kenapa yang seperti ini terjadi? Karena anak-anak mungkin interaksi dengan gadget lebih banyak, sedangkan dengan kertasnya lebih minim. Karena tugas itu bisa di print, bisa di ini. Kalau dulu kan kita manual semua. Bikin peta dulu pakai buku gambar. Nah, kalau sekarang kan itu sudah tidak ada. Dulu sampai diingat bikin garis bujur sama garis garis lintang. Jadi harus posisinya di mana itu kita tiru plek, sehingga kita dulu motor kita terlatih dalam menulis. Nah, yang kedua, dulu kita tahu posisi huruf kecil huruf besar itu di ini. Dan bahkan nilai kita tuh dulu satu tugas itu ada 3. NTK, N nilai, T tulisan, K kerapian. Jadi yang dinilai dari setiap tugas kita waktu SD dulu tidak hanya kognitif, tetapi juga tulisan kita dinilai. Makanya mungkin dulu ingat dikasih bulat-bulat merah-merah gitu, supaya nanti kita memperhatikan kembali bagaimana cara kita menulis itu benar atau salah. Nah, sekarang itu kurang diperhatikan, apalagi banyak tugasnya diberikan dalam bentuk harus di-print atau kemudian harus di-download dan di-print gitu, sehingga banyak evaluasi terhadap tulisan tangan anak tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, mungkin dampaknya pada kualitas tulisan anak yang tidak sebaik yang kita bayangkan, seperti orang-orang tua kita dulu lah yang tulisannya rapi banget halus kasarnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, udah? Ya, makasih ya. Oke, udah. Cukup puas, Ul? Ya, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Terus selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang masuk via message ya. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Dijawab satu-satu dulu ya, Ye. Satu pertanyaan langsung jawab gitu aja ya. Yang pertama dari Nur Arifah. Oh iya. Mohon izin bertanya, bagaimana dampak penggunaan gadget untuk anak prasekolah? Terima kasih. Oke. Gadget untuk anak prasekolah. Prasekolah itu adalah sebelum SD. Nah, biasanya dalam beberapa kasus yang terkena imbas itu adalah pada attention, pada perhatiannya. Jadi anak tidak bisa fokus pada hal yang lain. Nanti dampaknya misalnya begini, ketika anak bisa fokus dengan permainan yang ada di smartphone dan akhirnya begitu melihat tampilan hitam putih di kertas, itu konsentrasinya nggak bisa lama. Yang kedua, ada banyak kasus yang orang tua konsul tentang anaknya, kenapa anaknya itu secara akademik bermasalah. Ternyata banyak anak itu mengalami kelelahan matanya menurut dokter mata. Cuman belum paham yang dimaksud bagaimana, dan orang dokter menyarankan untuk mengurangi atau menghentikan paparan gadget pada anak itu terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya imbang dengan konsep perkembangan yang tadi kita bahas. Jadi, ketika anak bermain dengan gadget, maka fisiknya secara total itu tidak banyak bergerak. Padahal, dengan banyak bergerak pada usia prasekolah, anak-anak akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan akademik di SD. Misal, di SD itu tuntutannya minimal 2 jam pelajaran bisa duduk manis, mengerjakan tugas. Nah, kalau ternyata konsentrasinya nggak lama, anak ini itulah yang anak-anak yang suka jalan-jalan di kelas. Suka jalan-jalan, mungkin dia kayak ganggu teman. Kenapa? Karena fisiknya tidak cukup kuat untuk bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan akademik di SD tersebut. Nah, ini yang banyak terjadi. Sehingga dengan dikurangi gadget, kemungkinan besar anak akan jadi lebih baik secara akademik nanti nampaknya. Kenapa? Karena geraknya jadi cukup dan dia melepaskan aktivitas itu dalam bentuk yang lain gitu. Jadi atensinya atau dia bisa berkonsentrasi lebih dari 1 jam atau 2 jam pelajaran, sekitar 60 menit sampai 70 menit. Nah, dengan sangat baik. Nah, disitulah nanti dampaknya pada gadget tadi. Oke. Mungkin itu nih yang bisa saya jawab nih. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Oke, dari
Holines Putri. Apakah ada dampak negatif jika anak dari usia dini telah dimasukkan ke preschool? Oke. Banyak kasus kayaknya sekarang. Oke, baik. Terima kasih, Uni. Kalau di preschool, tergantung anaknya. Kalau memang anaknya sudah siap, nggak masalah. Jadi di salah satu tulisan ya sebetulnya ada penelitian 2009 dari Bennett Snow. Nah, jadi beberapa riset menekankan itu bukan anaknya masuk prasekolah yang jadi persoalan. Layanan yang menstimulus tumbuh kembangnya itu rata-rata yang tidak ada di tempat preschool itu. Misalnya gini, ada kondisi orang tua harus bekerja dua-duanya. Anak masuk ke penitipan. Pertanyaannya adalah apakah stimulus perkembangan diberikan dengan layak enggak di situ? Itu yang akan jadi persoalan. Misal anak diberikan motorik kasar enggak, dalam bentuk apa? Anak diberikan motorik halus enggak, dalam bentuk apa? Di tempat penitipan itu gitu. Nah, ini yang jadi concern dari penelitiannya Bennett Snow. Kenapa? Karena kalau itu tidak diberikan sesuai dengan tahap perkembangan yang ada keterlambatan, maka ini yang akan jadi persoalan di masa yang akan datangnya. Misalnya gini, contoh yang banyak terjadi itu, seringkali ada beberapa kasus anak diusahakan bisa lebih banyak tidur gitu oleh pengasuhnya di sana. Kan orang tuanya nggak tahu. Sehingga apa? Anaknya nggak bisa bermain dengan temennya, dia sering nangis, nanti pas di rumah nanti ngeyel atau bagaimana, atau rewel. Nah, itu yang biasanya banyak terjadi kalau kemudian fasilitas yang mendukung tumbuh kembangnya tidak diberikan secara maksimal. Misalnya ada permainan outdoor nggak di tempat penitipan itu? Sehingga anak-anak bisa main. Dia bisa manjat, dia bisa mengangkat, dia bisa mewarnai, atau ada kolase di situ. Jadi fasilitas-fasilitas alat-alat yang mendukung untuk tumbuh kembang itu perlu diperhatikan orang tua ketika memasukkan anak lebih awal dari sebelum SD itu ke sekolah gitu. Kalau itu ada, biasanya insya Allah nggak masalah. Yang kedua, misalnya kayak di TK deh, ada orang tua punya orientasi anaknya harus pintar baca, anaknya dipaksa, tapi anaknya belum mau. Nah, ini juga bisa jadi persoalan. Jadi 2016 saya pernah ikut pelatihan, dan di pelatihan itu pematerinya bercerita dia banyak menemukan kasus anak-anak yang dipaksa calistung pada usia TK atau sebelum TK. Ini kata kuncinya dipaksa ya. Kalau anaknya yang mau, secara perlahan dia mau dan dia mencintai, itu tidak masalah. Tapi kalau orang tuanya yang ngebet, anaknya masih pengen lari-lari main-main, ini punya dampak ternyata. Biasanya anak yang dalam kondisi terpaksa ini, usia kelas 3, 4, 5 SD, dia akan punya masalah akademik. Bukan karena tidak mampu secara akademik, tetapi dia tidak peduli dengan akademik. Seolah dia mengejar semua kebahagiaan yang telah direnggut di waktu TK itu di kelas 3, 4, dan 5 itu. Jadi dapat nol lah, tidak peduli, mau tinggal terserah, dia tidak peduli. Disinilah biasanya orang tua itu jadi nampak stres, kok anaknya nggak peduli banget mau dapat nilai berapa gitu. Itu biasanya kalau dia ada konsep keterpaksaan di usia-usia TK atau sebelum TK. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 146 tahun 2014, itu konsep pembelajaran di TK, di kurikulum TK sejak 2014, ada 6 aspek, dan kognitif hanya salah satu. 5 itu semuanya gerak. Seni itu gerak. Bahasa, makanya ada nyanyi-nyanyian anak-anak untuk melatih bahasa. Motorik halus, motorik kasar, nilai moral dan agama. Jadi, kognitif itu hanya salah satu yang harusnya ada di usia TK. Kenapa? Karena itu untuk menuntaskan tumbuh kembang yang belum selesai. Jadi pas masuk SD, kalau di TK-nya sudah selesai, anak bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan akademik yang lebih berat nanti di SD. Mungkin itu nih yang bisa dijelaskan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke nih. Dari Fitri Indasari, dari Fit. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada hubungannya anak yang aktif di masa batita dan balita lebih cerdas daripada yang kurang aktif di masa batita dan balitanya? Oke, baik Uni. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kata aktif ada beberapa kondisi yang saya temukan di dalam
beberapa tahun terakhir. Satu, ada anak jadi aktif disebabkan oleh salah konsumsi makanan. Nah, jadi dalam banyak temuan yang terjadi, anak-anak yang terlalu banyak konsumsi coklat atau gula pasir, gula dari tebu, itu biasanya geraknya lebih banyak daripada yang tidak. Nah, sehingga kadang beberapa anak itu punya gangguan tidur atau punya masalah tidur, itu ternyata disebabkan oleh konsumsi makanan manisnya yang berlebih. Jadi, kalau dilihat dulu apakah memang anak itu tabiatnya geraknya berlebih atau memang itu karena faktor makanan ini. Nah, jadi misalnya gini, dulu pernah ada kasus anak ini umur 9 bulan. Jadi, ibunya PNS, ayahnya dagang. Jadi habis subuh itu sudah harus keluar rumah. Anak ini baru bisa tidur jam 4:30 pagi. Nah, ini kan jadi persoalan. Kenapa begini? Nah, anak itu tidak bisa tidur itu jam 8 atau jam 9 malam, nggak bisa. Dia baru mulai aktif tuh justru mulai dari maghrib. Nah, ternyata setelah ditelusuri, anak ini memang konsumsi susu coklat. Nah, jadi terapinya waktu itu dikurangi konsumsi atau diganti susunya tidak dengan susu coklat. Diganti dengan rasa vanila kah, atau rasa madu kah, atau stroberi, itu lebih baik. Setelah 2 minggu, anaknya sudah bisa ke jam 12 atau jam 10. Sudah mulai tidur. Artinya apa? Kelebihan glukosa pada anak ini juga bisa menyebabkan berlebihnya gerak pada anak. Nah, jadi itu yang jadi poin perhatian dulu. Kurangi dulu konsumsi yang berbau-bau coklat, berbau-bau gula pasir atau gula tebu. Tapi belum tahu kalau gulanya aren itu dampaknya apa. Tapi yang sudah banyak terlihat itu dari gula tebu. Nah, kalau memang yang kedua, anak itu lebih aktif, mungkin aktifnya adalah dia fokus lama pada satu kegiatan. Bukan dia geraknya banyak, yang lari ke sana ke sini. Kalau dia lari ke sana ke sini, mungkin ada faktor yang lain yang mengganggu gitu. Jadi di situ konsep aktif yang banyak ditemukan bermasalah pada anak. Tetapi anak aktif itu adalah hakikatnya anak-anak, dan bergerak dan bermain adalah hakikatnya anak-anak. Jadi itu tidak ada persoalan. Nah, berlebih itu biasanya disebabkan oleh faktor makanan kadang-kadang. Gitu, faktor makanan. Terutama coklat dan gula pasir atau gula putih. Mungkin itu yang perlu jadi perhatian ini. Kalau yang anak lebih banyak diam gimana ya? Tadi ada ditanyakan di pertanyaan Kalau sama. anak yang Kurang gerak gitu. Kurang gerak, ya memang harus, makanya itu ada permainan-permainan pada anak-anak itu. Berarti harus distimulus untuk bergerak gitu ya? Iya, memang harus diajak bergerak. Kalau memang tidak nyaman dalam rumah, memang harus dibawa keluar gitu. Jadi anak-anak ini jadi semangat untuk bergerak gitu. Atau kalau tidak, mungkin anaknya malas makan sehingga mungkin fisiknya tidak cukup kuat untuk bergerak sesuai dengan usianya gitu nih. Mungkin agak picky eating ya, milih-milih makanan mungkin. Kalau kan ada anak-anak yang kalau ini nasi dia nggak bisa nasi. Sekarang kan udah mulai agak banyak. Pengennya kalau ayam harus yang merek ini gitu. Harus dari keluaran ini. Jadi dia agak picky eating. Jadi makannya milih-milih. Gitu. Mungkin itu yang kadang jadi persoalannya nih. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk mungkin pertanyaan yang masuk, sementara kita cukupkan dulu, nanti kalau waktunya berlebih bisa dilanjutkan pertanyaan yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Cika Sumbari. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apa ada pengaruh ke sifat kognitif dan tumbuh kembang anak terhadap didikan orang tua yang selalu mengiyakan atau memanjakan anaknya? Adakah pengaruh ke kognitif pada anak yang mengiyakan tumbuh kembang anak? Iya. Dari beberapa kasus yang ada nih, mengiyakan atau menidakkan itu lebih
berpengaruhnya pada perilaku, tidak kepada kognitif. Karena kognitif itu lebih banyak didominasi oleh faktor pertumbuhan tadi, lingkar kepalanya, ibunya tidak banyak sakit, atau ibunya tidak kena rubella selama kehamilan, pas lahir anaknya langsung nangis, kulit lahirnya merah, lalu kemudian selama usia di bawah 5 tahun, tidak ada riwayat kejang, tidak ada riwayat step tadi, atau kemudian tidak ada riwayat penyakit yang lain seperti epilepsi absence tadi. Nah, itu biasanya secara kognitif tidak ada persoalan. Mengiyakan atau menidakkan perilaku itu efek dari nanti kepada kemandirian. Misalnya begini, hilang. Jadi di SD itu kelas 1, kelas 2, biasanya guru SD mengeluhnya produk-produk anak-anak tuh banyak yang tidak ketemu pas pulang sekolah. Apakah pensil, pena gitu. Nah, itu adalah konsep iya dan tidak menurut orang tua gitu. Yang kedua, anak nakal atau tidak, itu yang biasanya terjadi ketika yang tadi konsepnya mengiyakan atau menidakkan dari perilaku. Anak tahu nggak dengan konsep benar dan salahnya itu yang akan banyak terjadi. Jadi anaknya jadi usil sama temennya, dia jadi ini, itu yang banyak terjadi kalau konsep iya dan tidak. Dari sisi kognitif biasanya tidak banyak pengaruhnya, atau mungkin hampir tidak ada ditemukan pengaruh dari faktor perlakuan orang tua terhadap terhadap kognitifnya gitu nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke, siap nih. Assalamualaikum, izin bertanya. Seperti yang kita tahu, penerimaan masuk sekarang berdasarkan usia, yaitu 7 tahun. Jika seorang anak memasuki jenjang sekolah dasar di bawah usia 7 tahun, namun secara tes psikologi, secara mental memenuhi syarat untuk masuk sekolah dasar, apakah itu berpengaruh pada perkembangan anak ke depannya? Oke, baik ini. Usia masuk itu sekarang bukan 7 tahun ini. Jadi sejak 2017 ada Permendikbud nomor 17 tahun 2017, ada Permendikbud nomor 20 tahun 2018, dan yang sekarang tahun ini dipakai adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Isi dari Permendikbud itu di pasal 5 jelas sekali dinyatakan kalau anak berusia 7 tahun per tanggal 1 Juli tahun berjalan, jadi hitungannya kalender 1 Juli, dia sudah masuk 7 tahun, maka sekolah wajib menerima anak itu. Nah, kalau sekolah tidak menerima, tinggal dilaporkan, biasanya akan segera direspon. Itu berarti pelanggaran terhadap Permendikbud. Yang kedua, di ayat keduanya, dijelaskan di pasal 5 itu, kalau anak itu berusia antara 6 sampai 7 tahun, sekolah boleh menerima. Jadi sebetulnya 6 tahun sudah boleh masuk. Tapi hitungan 6 tahunnya adalah 1 Juli. Tanggal 1 Juli di tahun itu. Tahun anak ini mendaftar. Nah, di pasal yang ayat yang ketiganya, kalau anak itu belum 6 tahun dan usianya di atas 5 tahun 6 bulan, maka dia boleh diterima dengan syarat ada penilaian kesiapan bersekolah atau memiliki CIBI, cerdas istimewa atau bakat istimewa melalui pemeriksaan psikolog profesional. Nah, di ayat keempat, kalau tidak ada psikolog di kota itu, maka penentuan anak itu boleh masuk untuk usianya antara 5 tahun 6 bulan sampai 6 tahun itu ditentukan oleh rapat Dewan Guru. Begitu bunyi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang syarat anak masuk SD. Lalu di pasal berikutnya, seleksi masuk SD tidak boleh menggunakan seleksi calistung, baca, tulis, dan hitung. Itu tidak boleh, itu ada aturannya. Jadi kalau sekolah menyeleksi anak dengan menyuruh membaca, menyuruh menulis, menyuruh matematika, itu sebetulnya dia melanggar peraturan menteri yang dipakai secara nasional di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya, kalau dia di usia 6 tahun, mayoritas bagus. Nah, di dalam pandangannya pribadi, dari hasil penelusuran
secara literatur dari berbagai riset ditambah dengan pengalaman asesmen dan menangani beberapa anak baik yang normal maupun berkebutuhan khusus, usia 6 tahun itu cukup ideal kok. Nah, ada yang 5 tahun 6 bulan sampai 6 tahun tentang umurnya, mereka cukup bagus. Bagusnya sebetulnya bukan dari faktor usia, ketuntasan dari tumbuh kembang anak itu. Kalau tumbuh kembang anak itu cukup baik, maka biasanya anak tidak akan ada persoalan di sekolah. Justru cukup banyak ditemukan anaknya umur 7 tahun tetapi terlalu manja, nah itu yang kadang jadi persoalan nanti di sekolah. Ini contoh nih, anak ini nilainya selalu bermasalah kalau ujian. Jadi pernah dulu ada kasus, dikonsulkan anak ini normal, lahirnya semua normal, tidak ada kendala, akademiknya bagus, naik kelas terus, tidak ada persoalan. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau dia ujian semester di kelas itu nilainya paling tinggi 3 dari skala 10. Begitu soal itu dibawa pulang, dikerjakan sendiri tanpa dibantu, dia benar semua. Ternyata penyebabnya adalah anak itu terlalu manja. Manjanya gimana? Di sekolah tempat tantenya ngajar. Kalau dia bermasalah dengan temannya, tantenya langsung nyerang temannya. Kalau buku PR-nya ketinggalan, tantenya jemputkan pulang. Jadi dia tidak pernah punya masalah dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Sehingga apa? Dia tidak terbiasa dengan tantangan dan takut menghadapi masalah-masalah. Sehingga ujian itu terasa sangat menyakitkan bagi dia. Karena dia jadi cemas, karena dia tidak terbiasa dengan tantangan, itulah menyebabkan dia cemas dalam menjawab soal, sehingga nilainya maksimal 3. Sehingga apa? Terapinya waktu itu, anak itu disuruh diberikan tanggung jawab, cuci piring, ngerjakan ini, disuruh pergi sekolah sendiri. Sehingga dia mulai berani. Dan akhirnya pas UN, akhirnya alhamdulillah dia lulus dengan nilai yang baik. Jadi IQ-nya sudah bagus, dan ternyata faktor kemandiriannya menyebabkan dia bermasalah secara akademik gitu nih. Nah, jadi kalau tuntas ini tumbuh kembangnya di yang 5 tadi, maka insya Allah usianya 6 tahun pun sudah ideal dia untuk masuk SD dan insya Allah masalahnya tidak terlalu banyak. Dengan catatan tadi tidak ada paksaan sebelum masuk SD Calistung, dia bermainnya cukup gitu. Mungkin hal seperti itu yang di tumbuh kembangnya selesai, maka insya Allah tidak ada kendala yang berarti nih. Mungkin itu nih jawabannya nih. Oke, masih banyak pertanyaan kayaknya nih ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau tentang anak itu akan selalu ada pertanyaan nih. Iya nih, pasti nih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengukur tumbuh kembang anak sehingga orang tua bisa menjadikannya sebagai indikator untuk menentukan pola dan jalur pendidikan pada anak? Nah, tadi kan sudah ditampilkan nih. Masih ada ya? Masih ada ya? Itu checklist tumbuh kembang itu ada. Ada yang punya Kemenkes, nanti bisa di-download tuh nanti namanya KPSP. Itu Kemenkes punya sendiri. Nanti masih sebentar ya, masih ada lanjutannya. Oh gitu, sorry. Kirain udah. Maaf. Selanjutnya, apakah tumbuh kembang anak yang muncul tersebut membutuhkan jalur pendidikan dengan bimbingan khusus, layak untuk masuk taman bermain, PAUD, TK, bisa langsung ke SD, atau lebih baik ke homeschooling? Oke. Itu udah nih? Udah ya. Oke. Jadi kalau untuk yang tumbuh kembangnya itu, checklistnya itu yang tadi tuh nih, yang ditampilkan tadi. Usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, sampai 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, itu ada indikator perilakunya sudah ada nih. Itu sudah ditampilkan sebetulnya tadi sebagian cuplikan dari yang punya tuh. Nah, kalau itu terpenuhi pada masing-masing aspek tumbuh kembangnya, baik secara fisik, bahasa, motorik halus, motorik kasar, maupun kemandirian, maka nanti itu sudah agak ringan bagi orang tua untuk bisa memahami apakah anaknya sudah siap belum untuk TK atau SD. Ya selama ini terjadi kan membanding dengan yang sebaya dengan anak yang lahirnya jarak-jarak sebulan, jarak-jarak 15 hari. Ya anak itu udah bisa ini, anak kita belum. Yang anak tetangga yang itu udah bisa ini, yang kita belum. Biasanya kan indikatornya begitu.
Nah, sebetulnya ada checklist yang sudah ada. Nanti kalau ada yang mau, nanti bisa dikirimkan dalam bentuk PDF-nya. Yang ada sebuah lembaga di Bandung membuat, itu sudah ada yang dibuatnya. Atau kalau enggak, sebetulnya di buku yang saya tulis itu sudah ada di 5-nya tadi. Tadi yang ditampilkan itu di screen dari buku pribadi itu, gitu, tentang usia ideal masuk SD. Jadi checklistnya sudah ada kayak buku KIA itu. Jadi sudah orang tua sudah bisa lihat dengan cukup detail. Nah, lalu apakah itu nanti ke sekolah umum atau homeschooling atau apa? Itu mungkin pada pilihan orang tua. Ada sebenarnya sisi positif dan negatif dari masing-masingnya. Kalau di sekolahnya non homeschooling, biasanya agak lebih alami anak itu bisa berinteraksi sosial dengan teman-teman sebaya, dan dia bisa melakukan sesuatu untuk mempertahankan diri itu lebih baik. Contoh generasi kita deh, kita dulu bisa jadi jalan dari mana sampai kemana kita berani gitu. Kalau sekarang anak-anak agak lebih protektif karena kondisi yang kurang memungkinkan anak-anak untuk melakukan aktivitas sendiri, karena faktor keamanan dan lain-lain. Tapi kemampuan-kemampuan yang lain dulu mungkin kalau sekarang di banyak kompleks mungkin anak ini tidak banyak teman sebayanya. Kalau dulu kita teman sebaya kita banyak. Sehingga apa? Kita tahu karakter teman-teman masing-masing dan bagaimana bersikap. Sehingga ada pembentukan karakter secara alami ketika mereka ada di sekolah formal dengan jumlah teman yang bervariasi dan macam-macam. Nah, di homeschooling tergantung program yang dibuat. Dia ikut siapa? Lalu bagaimana pengayaan materi yang ada. Lalu kemudian bagaimana, yang penting itu sebetulnya program untuk diri anak dan program untuk sosial anak itu terasa dengan baik. Kalau akademik sekarang materi itu sudah di YouTube sudah banyak, itu tidak masalah. Yang bermasalah nanti di karakter. Disitulah pentingnya program-program untuk pribadi anak secara personal, apakah itu kemandirian, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, dia barang-barangnya bisa tidak mudah hilang, dia bisa menyimpan barang-barangnya tanpa ada masalah gitu. Dan kemudian secara sosial dia bisa berteman dengan banyak orang, dia bisa ngelobi teman-temannya, dia latihan dagang, mungkin dia latihan apa yang interaksi sosial yang nanti dia akan temukan di usia-usia remaja dan dewasa. Nah, dia bisa mendeteksi nih orang ini baik atau tidak. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu jadi penekanan. Kalau di program homeschoolingnya tetap bisa melakukan hal itu, mungkin homeschooling tidak persoalan. Tetapi kalau ternyata tidak memberikan dampak pada diri dan sosial anak, nah itu yang biasanya takutnya nanti anak tidak siap menghadapi kenyataan dalam kehidupan. Mudah ditipu temannya, dia terlalu percaya sama orang, akhirnya jadi bermasalah, malah dia sering malah mudah dibohongi gitu. Mungkin itu yang jadi banyak persoalan ini. Tapi kalau dari faktor-faktor yang tadi, usia, selama tumbuh kembangnya baik, insya Allah tidak ada persoalan serius terhadap akademik. Itu kesimpulannya ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum Om Zakwan. Izin bertanya, untuk usia 4 tahun sebaiknya stimulasi apa yang diberikan? Terima kasih. Nah, kalau untuk 4 tahun tergantung pada perkembangan apa yang dilatih. Misalnya gini, umur 4 tahun kalau anak-anak itu punya mainan itu misalnya mobil-mobilan ada 5. Anak-anak itu biasanya akan susun itu. Itu dia latihan kognitif. Kalau secara sosial dia butuh teman sebaya. Teman sebayanya itu tetangganya seusia, dia mulai tahu berteman, tahu adab-adab dengan teman, tahu kalau nanti teman ini nakal atau adik ini nakal bagaimana. Jadi sesuai dengan perkembangannya saja. Dan kalau secara bahasa mungkin ada semacam ensiklopedia atau buku-buku yang itu mengenalkan bahasa-bahasa baru. Misalnya hewan, ini hewan apa, dia jadi pengen tahu. Karena di masa-masa itu, di beberapa riset disebutkan, kalau anak itu usia di bawah 2 tahun, idealnya, sampai usia 2 tahun, idealnya anak itu punya 200 sampai 400 kata. Tapi begitu masuk usia 4 tahun, idealnya anak itu sudah hafal sekitar 4.000 kosakata. Artinya, dari usia 2 sampai 4 tahun, disitulah masa-masa anak itu memerlukan pengenalan tentang banyak konsep benda yang ada di sekitarnya. Kalau ini bermasalah, nanti kelihatan di kelas 1 SD.
dia tidak bisa memahami instruksi dari guru-gurunya. Karena bahasa dia belum cukup untuk dia bisa memahami bahasa orang dewasa yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, kalau dari motorik halus, ya dia sudah mulai kuat berlari, mungkin aktivitas motoriknya itu mungkin permainan outdoor di TK itu nih. Mau perosotan, mau ayunan, yang ada yang apa bisa dipanjat dan lain-lain itu. Nah, bergelantungan gitu atau mengangkat benda itu sudah mulai karena fokusnya adalah penguatan di tulang punggung gitu. Sehingga anak mulai dilatih untuk duduk gitu. Untuk duduk di kursi maksudnya, duduk di kursi bukan duduk bersila lagi. Nah, sehingga apa? Step by step-nya selesai di situ. Nah, jadi nanti menyesuaikan di tabelnya itu aja nih. Tabelnya itu ada sih nanti kalau mau nanti bisa dikirimkan via WA ada. Ya, oke. Udah ya? Udah nih. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Dari Angga Mulia. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Dalam berbahasa, anak 5 tahun lebih senang berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Awalnya dulu karena sering YouTube dan bermain buku Grolier, Grolier ya. Ya. Bagaimana terapi yang tepat untuk bisa berbahasa ibu dengan baik kembali? Oke, ini memang isu yang cukup serius sebetulnya. Sebetulnya yang ideal itu anak bisa berbahasa sesuai dengan bahasa ibu. Dan orang-orang di sekitarnya harus memiliki bahasa yang sama, jangan beda. Jadi dulu pernah ketemu, kakeknya dulu exchange ke Jerman. Ibunya biasa bahasa Inggris. Bapaknya bahasa Indonesia, tetangganya bahasa Minang. Anaknya error. Artinya, bahasa ibu dan orang-orang yang ada di sekitarnya harus menggunakan satu bahasa yang sama. Cuman dalam beberapa kasus, ada beberapa anak-anak dengan nonton YouTube aja, dia sudah bisa untuk menguasai bahasa asing walaupun kita tidak pernah mengajarkan. Itu memang terjadi. Nah, selama anak itu masih bisa memahami bahasa ibunya, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai kebalik-balik, itu cukup bermasalah. Misalnya sekarang, bahasa Minang bercampur dengan bahasa Upin Ipin, itu sebetulnya cukup mengganggu. Kalau di Minang, jangan manggaduah, tiba di Upin Ipin, jangan kacau aku. Artinya definisi kata kacau dengan bahasa ganggu, itu sudah mengalami perubahan pada anak itu. Yang kedua, kita aja bermasalah. Kalau kita orang Indonesia bilang kata bisa, orang Malaysia bilang boleh. Sehingga anak nanti akan ada beberapa kata dia bingung. Apakah yang mana konsepnya yang benar gitu. Jadi intinya sebetulnya kalau anak dengan dia bisa dari YouTube, kemudian dia masih bisa memisahkan antara bahasa ibunya dengan bahasa Inggrisnya, itu sebetulnya tidak ada persoalan. Sebetulnya jadi kelebihan pada anak itu. Dan nanti selama tidak dipaksakan, nanti di SMP itu anak biasanya akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Agak lebih mudah bagi anak itu nanti belajar di bahasa Inggrisnya. Jadi stimulasi bahasa asing itu kadang juga cukup efektif pada masa kanak-kanak nih. Gitu. Mungkin itu jawabannya, Dangga. Oke nih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke nih. Bentar ya. Bagaimana cara? Apa nih, maaf nih. Nah, tadi merespon chat Dangga tuh ada tulisannya terima kasih gitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur tumbuh kembang anak? Oh, ini udah tadi ya. Udah. Kayaknya pertanyaan selanjutnya bentar ya. Karena banyak yang masuk. Di umur 3 tahun anak masih belum bisa makan nasi ya maksudnya. Di umur 3 tahun anak belum bisa makan nasi seperti yang biasa kita makan. Masih nasi lembek seperti nasi lunak ya, bukan nasi tim. Tetapi kalau makan yang keras seperti kerupuk, roti dan lain-lain dia bisa. Kira-kira apa masalahnya?
Ada satu konsep yang tapi belum begitu mendalami nih. Ada namanya picky eating. Jadi makannya agak milih-milih. Jadi ada anak tuh kalau makanannya lunak dia nggak suka. Nah, mungkin dia yang agak lebih keras dia nggak masalah gitu. Ada beberapa anak nggak suka nasi karena baunya bagi anak itu tidak menyenangkan. Dia lebih suka menu yang lain gitu. Nah, jadi mungkin ini mengarahnya ke picky eating. Nah, picky eating itu beberapa kasus secara alami yang bisa membantu untuk menyelesaikan kasus ini adalah memvariasikan apa yang disuka dengan apa yang diharapkan orang tua. Misalnya gini, ada anak yang dia tidak suka nasi. Kalau dia mencium bau nasi dari makanan orang tuanya, anak ini langsung mual dan muntah. Nah, tetapi ketika produk beras itu dijadikan lontong, jadikan lontong pical, ternyata anak itu mau makan itu. Nah, jadi anak itu bisa memahami konsepnya. Jadi yang tidak suka itu yang berbentuk nasi gitu. Jadi dimodifikasilah, maka ibunya yang harus membuat banyak menu yang unik-unik sehingga anak itu bisa didekatkan dengan apa yang diharapkan. Mungkin kalau awalnya nasi, mungkin kalau nasi putih tidak suka, coba dengan nasi goreng. Kalau mungkin dia dengan nasi lembek belum bisa, mungkin tingkat lembeknya agak dikurangin dulu, jadi agak lebih apa ya, agak lebih keras gitu. Jadi masih agak berbentuk. Jadi perlahan-lahan nanti baru dia diarahkan untuk mendekat ke seperti nasi atau mungkin nasinya agak lunak dulu, baru nanti nasinya yang standar yang dimakan di dalam keluarga itu. Nah, jadi itu proses-prosesnya kadang butuh waktu, bisa jadi agak beberapa bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Tapi masakan yang harus dibuat oleh orang tua harus variatif supaya anak itu merasakan menu yang dia tidak suka itu jadi tetap enak gitu. Mungkin itu nih, mungkin konsepnya itu kenapanya kemungkinan picky eating. Cuman dari banyak literatur itu belum bisa mengetahui apa penyebabnya. Biasanya sih kalau dalam konsep psikologi semacam ada trauma. Trauma itu maksudnya ada pengalaman tidak menyenangkan sekali, terus anak itu akhirnya tidak suka dengan produk itu gitu. Kayak tadi nasi, mungkin dia pernah dapat nasi, mungkin nasi itu agak basi, jadi anak itu mencium bau basi pada nasi sekali aja gitu. Setelah itu bagi dia nasi itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak mau lagi konsumsi. Responnya itulah jadi mual mungkin atau jadi muntah gitu. Itu yang biasanya kadang terjadi nih. Mungkin itu. Kalau kasus dia suka makan, dia suka makan gitu ya. Segala sesuatu bisa dimakan, tapi kalau makan nasi cuma nasi lembek itu termasuk picky eating gitu ya. Termasuk ke dalam kasus masalah di mulut ini, bisa jadi ada masalah di mulut. Jadi Giko, generasi awak, generasi yang unik. Kenapa? Karena terapi awak banyak secara alami. Misalnya Giko, ada beberapa anak yang tidak suka jenis makanan tertentu, itu disebabkan oleh otot-otot di rongga mulutnya tidak terstimulus dengan baik. Kalau awak dulu kadondong mencubo asam. Nah, kemudian makanan keras itu kita suka dulu karena apa? Dulu makan es tebu. Jadi es tebu itu membuat otot-otot di sini itu agak lebih lentur, jadi kita bisa agak fleksibel dengan beberapa jenis makanan. Nah, lalu kemudian rasa manis, asam, asin ada, pedas pun ada. Sehingga dengan adanya variasi makanan yang kita temukan, termasuk makanan yang tawar. Kadang ada lape bugi, godok, akacimuy. Nah, jadi menu-menu itu kita terbiasa dengan banyak rasa. Jadi mengembalikan anak dengan banyak rasa yang disukai dan bisa dilakukan oleh anak, dimakan anak, itu akan membuat anak-anak bisa lebih mudah menerima berbagai jenis makanan yang diberikan oleh orang tua. Mungkin itu nih. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dulu ya. Oke, siap. Pertanyaan dari Andi Sukri.
Ah ya, Dandi, oke dah. Dari Pak dosen. Wow. Dari dosen to dosen ya. Oh, iya. Berapa lama anak-anak umur 4 sampai 5 tahun efektif belajar? Karena sering susah mengkondisikan supaya nyaman belajar, apalagi saat PSBB ini. Kadang Oh, iya. suka milih-milih waktu belajar dan kapan sukanya saja. Oke, baik. Kalau boleh dengan bermain, bisa nggak dah? Misalnya gini, misalnya kalau belajarnya itu adalah matematika, mungkin dibuat model kartu-kartu, semacam model flashcard Glendoman, sehingga anak itu bisa dibuat semacam kuis-kuis supaya atensinya bisa lebih lama. Yang agak sulit bagi anak-anak kalau kegiatannya monoton, gitu. Jadi memberikan pemahaman belajar dengan konsep bermain, mungkin itu akan meningkatkan waktu konsentrasi anak terhadap permainan. Misalnya bisa jadi main ular tangga dikasih kuis gitu. Misalnya kayak di Jogja yang di Darul Quran itu untuk tahfiz itu, jadi hafalan satu ayat itu satu kali turun perosotan. Jadi misalnya di Anaba, jadi dia mau turun sekali pakai password, dia harus sebutkan ayat pertama, amma yatasaalun, baru boleh turun. Kalau mau naik lagi ayat kedua, jadi dia sedang tidak merasa belajar, dia sedang merasa bermain, tapi sebenarnya belajar gitu. Jadi manipulasi aktivitas anak untuk meningkatkan durasi anak bisa bermain. Nah, cuman kadang ada anak-anak yang memang nggak bisa begitu. Mungkin menyesuaikan, mencari pola-pola baru dengan tipe anak masing-masing gitu. Ada yang senang dengan ada gambar, ada yang senang dengan ada main kartunya macam-macam dikasih kayak kuis, ada yang memang diajak ke alam langsung gitu. Misalnya kayak belajar IPA-nya, udah langsung diajak ke di mana yang ada pohonnya. Dia bisa nyentuh pohon tapi sambil merasa itu adalah jalan-jalan gitu. Gitu. Mungkin itu bisa untuk memperpanjang udah. Tapi belum tahu yang udah lakukan seperti apa udah. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut udah. Oke. Oke nih. Mungkin untuk pertanyaan dicukupkan sampai di situ dulu, karena waktu juga udah lewat ya. Karena masih ada agenda berikutnya yang lumayan ditunggu-tunggu. Iya, benar. Pemberian ada giveaway nih ya dari sponsor. Wih, mantap. Ada dua giveaway. Yang pertama tadi dari body mist dan lotions, original perfume and cosmetic, IG-nya di @dinati parfum outlet, dan yang kedua dari rendangku _ IG @rendangku _ ada dua giveaway buat peserta. Giveaway yang pertama, kita minta tanggapan dari peserta tentang parenting webinar malam ini. Jadi kepada peserta webinar yang bisa memberikan tanggapan, dipersilahkan, akan ada giveaway yang menarik dari sponsor-sponsor kami. Tolong host suaranya di unmute. Ya, semua bisa unmute, Kak. Di unmute sendiri-sendiri ya? Iya. Bagi peserta yang bisa memberikan tanggapannya, dipersilahkan. Ada giveaway menarik dari sponsor, sayang untuk dilewatkan. Kalau tidak, masuk ke moderator ya. Ya, dipersilahkan. Untuk ayah bunda yang dari di luar IPA 1 angkatan 2003, sangat dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Ditunggu. Suaranya bisa di unmute sendiri ya.
tidak bisa sendiri, unmute-nya host, katanya Gitu. Ul. Ini sudah ini semua ini. Harus oleh host katanya. Bisa ini. Kayak masih belum bisa kayak Ul. Kayak ini udah nih, tinggal unmute sendiri. Atau mungkin kalau nggak ada nanti bisa ini Bu host yang pertanyaan, yang ngasih pertanyaan. Kita tunggu dulu ini ya. Tetap tidak bisa ya? Udah ini udah di unmute semua ini. Coba Abi aja yang unmute, Bi. Ini udah ada beberapa yang unmute. Rima masih itu. Im masih unmute atau disengaja di-unmute kan, Im? Yang lain? Kami masih menunggu tanggapannya tentang webinar malam ini. Masih kekunci katanya Ul. Ya, ini tadi ini salah satu nih. Tadi ini salah satu. Oke. Banyak yang mau memberikan tanggapan mungkin. Masih Oke, ini sudah semua. Ini dari Ria nih yang mau kasih tanggapan nih. Dari Depok. Ayo Ria. Ini masih unmute kan? Ini udah ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, silakan. Iya, Assalamualaikum, ini Ria dari Depok. Jadi virtual meeting ini karena tahu instastory dari Uni Eka. Dan alhamdulillah pertanyaan yang selama ini mungkin masih ragu-ragu, masih belum bisa terjawab tentang perkembangan anak, apalagi dia punya anak yang tadi dia udah nanya nih di grup dan alhamdulillah sudah dijawab, dan itu sebenarnya bikin hati akhirnya jadi lega juga sih tentang pertanyaan yang tentang anak usia SD itu, karena kebetulan anak Ria akan masuk SD di usia yang masih antara 5,5 sampai 6 tahun. Jadi kan selama ini kan orang-orang di sekitar tuh pada kayaknya kok udah dimasukin ya SD, padahal usianya masih muda banget gitu. Padahal di sekolah itu pun juga nggak ada di tes baca tulis tuh nggak ada. Emang benar-benar apakah anak itu udah siap secara mental untuk masuk sekolah SD. Jadi anak itu terjun ke kelas dan ada pertanyaan tentang apakah bisa membaca atau bisa menulis gitu kan. Nah akhirnya terjawab sudah nih, tadi Ria udah bertanya dan alhamdulillah puas gitu. Jadi nanti ketika ada yang bertanya, kok kecepatan ya masukin anaknya di usia 5, jadi bulan Juli nanti usianya 5 tahun 10 bulan untuk masuk SD. Jadi alhamdulillah Ria bisa dapet jawaban yang bikin mereka tuh berpikirannya jadi bukan orang tua loh yang memaksa anak untuk masuk SD di usia yang sangat muda, seperti itu sih. Dan alhamdulillah banyak ilmu yang didapat. Terima kasih untuk narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan insya Allah itu sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Ria, terima kasih atas tanggapannya. Di luar kelas bisa ikut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ria khususnya dan kita semuanya. Karena emang banyak ilmu untuk malam ini. Selamat ya Ria.
ditunggu giveaway-nya dari sponsor. Untuk giveaway yang kedua, giveaway yang kedua kita serahkan ke host atau gimana? Ke ketua ya yang milih? Atau pilih aja? Pilih yang Salah aja. Oh, pembicara. pembicara. Aja. Pertanyaan terbaik menurut pembicara. Oke, kepada pembicara Zakwan Aye, silakan dipilih rasa-rasanya. Pertanyaan yang Ingat-ingat mana aja. yang bikin Aye terkesan? Aduh nih, janganlah kayak gitu nih, Sagan nih. Kan tadi nggak disebutkan banyak, nggak disebutkan namanya ya, jadi cukup inilah. Cukup. Pertanyaannya saja. Sagan. Jangan nih, Sagan nih. Atau dari host. Nah, dari host lah, nggak ada. Oke, silahkan host. Ada Cio. Nah, itu tuh Oppo A5 siapa sih? Tuh, host lagi nyaring pertanyaannya. Bingung karena semua pertanyaan bagus dan kayaknya banyak dialami sepertinya. Ya. Bantu sponsor. Mungkin yang ini ya, yang banyak kasus sekarang tentang gadget. Ya. Ya, bagaimana dampak penggunaan gadget pada anak prasekolah? Karena rata-rata ini ada yang privat sponsor untuk moderator saja katanya. Siapa itu? Adalah privat. Moderator udah dapat. Berarti diteruskan kepada Bunda Nur Arifah ya. Ya. Pertanyaannya bagaimana dampak penggunaan gadget untuk anak prasekolah? Karena emang rata-rata gadget itu sekarang sepertinya sudah menjadi kebutuhan. Bahkan untuk anak-anak pun sudah menjadi kebutuhan rata-rata ya. Mudah-mudahan ini tidak. Selamat kepada Bunda Nur Arifah untuk giveaway-nya. Silahkan bagi pemenang giveaway-nya silahkan ditinggalkan di message alamat dan nomor telepon biar nanti gampang untuk dihubungi. Oppo A5 siapa ya? Oppo A5 ya? Oh, ini ada komentar dari Nur Arifah, katanya saya belum jadi bunda. Oh, ya. Hebat nih. Wanabi, insya Allah. Oke. Oke. Ya, selesai giveaway-nya ya, host ya. Oke, udah ya. Masih atau sponsor masih mau menambah giveaway-nya? Next month. Oke. Selanjutnya kesimpulan mungkin lagi. Oke. Untuk pertanyaan mungkin dicukupkan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang terlewat ataupun ada yang terlewat dicukupkan saja. Mungkin untuk terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita yang luar biasa tentang tumbuh kembang anak. Jadi intinya tumbuh kembang anak itu harus dituntaskan dan harus distimulasi agar tidak mengganggu perkembangan anak di masa depan. Mungkin untuk kata-kata terakhir atau kesimpulan terakhir bisa dari pembicara kata pamungkasnya ya, biar lebih mantap lagi. Silakan ya.
Bisa di-unmute, Ul. Oke. Oke nih, makasih nih. Oh, enggak. Oke dah, siap dijapri. Oke. Boleh. Intinya di tumbuh kembang itu adalah ada namanya batas normalnya. Jadi menjaga agar setiap anak tumbuh kembangnya di batas normal, mungkin itu yang perlu dilakukan orang tua gitu. Kalau sampai usia di bawah 12 tahun, garis batas itu terpenuhi dengan baik, maka insya Allah banyak hal-hal positif yang bisa jadi di luar dugaan orang tua itu bisa dilakukan oleh anak. Gitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, tumbuh kembang itu kalau dia punya masalah itu masih bisa dikembalikan dengan stimulus yang lebih banyak untuk wilayah yang bermasalah. Misalnya bahasa, diberikan stimulasi bahasa lebih banyak lagi, maka dia bisa kembali. Kemudian di motorik bermasalah masih bisa dikejar lagi. Jadi ada satu pendekatan, salah satu penulis buku dari Jerman namanya Vale. Jadi Vale itu sampai mahasiswa pun yang bermasalah secara akademik, terapinya adalah terapi bergerak. Gitu. Jadi tidak hanya pada anak-anak, tapi orang dewasa pun masih bisa untuk diperbaiki beberapa keterlambatan perkembangan yang terjadi pada orang itu. Gitu. Nah, itu enaknya, cuman kasihannya adalah beberapa anak-anak itu kadang kasihan kalau dia stimulusnya seperti harapan orang tua. Nah, jadi kalau anak ini punya masalah, kemudian ingin diperbaiki dengan terapi seperti bermainnya itu tadi, yang perlu diperhatikan orang tua itu cuma satu. Standarnya standar anak, jangan standar orang tua. Begitu standar orang tua diterapkan, anak-anak akan kelelahan dengan sendirinya. Dia akan lebih stres, karena tidak bisa memenuhi harapan orang tua. Nah, jadi itu prinsipnya, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, tetapi kalau ada kendala tertentu, tinggal dikejarkan kembali di usia berapa. Nah, disitulah pentingnya tabel tumbuh kembang tadi untuk kita bisa bikin checklistnya. Gitu. Mungkin itu nih, terima kasih nih, terima kasih banyak udah diundang, senang bisa bertemu lagi dengan kakak kelas adanya. Oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, webinar sudah terlaksana dengan baik, dengan pemateri yang luar biasa tentang masalah tumbuh kembang anak. Terima kasih kita ucapkan kepada materi dan teman-teman ayah bunda yang luar biasa pada malam ini. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kekurangan dari moderator, saya sebagai moderator minta maaf, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Umi Nova. Ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Terima kasih kepada host kita malam ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di sini, karena ada beberapa teman-teman ya. Mbak Tia, terima kasih semua-semuanya. Rian, Ipit, Nur Afifah, salam kenal. Penasaran sama Oppo A5s. Siapa ini? Misterius. Ria, kita belum juga sempat ketemu ya. Ya, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir, dan insya Allah sebagai pengumuman kita akan mengadakan Zoom online ini sekali sebulan dengan tema-tema yang bervariasi, yang insya Allah nanti juga ada dari pakar-pakar yang expert gitu ya, dari orang-orang yang memang kita percayakan paham dengan materi-materi tertentu, dan tidak hanya tentang parenting, juga ada mungkin tentang desain interior dan sebagainya, atau juga dengan bangunan tahan gempa atau apanya. Kemudian juga bisa jadi saja kebetulan dengan menjaga kesehatan kulit selama pandemik, soalnya ada juga yang punya beauty klinik ya di sini ya. Nanti kita akan sharing ganti-gantian, dan insya Allah akan launching IG
unggul 2003 ya. Ini karena kebetulan Diknas dulu ngasih namanya unggul gitu. Jadi sebenarnya kita semua sama aja sih, nggak ada beda. Tapi ya untuk ini aja sih, untuk lebih memudahkan saja, nanti kita akan launching juga IG-nya, nanti informasi dan apa-apa nanti akan ada di sana, apa tema-temanya insya Allah. Dan sebenarnya berangkat dari kondisi kita yang yang memang sekarang banyak stay at home, jadi ini juga lah cara kita beradaptasi ya, bersilaturahmi dan mencari ilmu-ilmu yang lain insya Allah. Kami selaku komunitas grup yang tiba-tiba saja teringat mengadakan ini, terima kasih banget sama Zakwan Adri. Dulu waktu masih kuliah di Jogja kita sering ketemu, sekarang udah nggak ketemu lagi. Semoga tetap sukses karirnya di Padang, menjadi dosen yang teladan insya Allah. Dan juga pada teman-teman diharapkan nanti bulan nanti juga bisa bergabung semuanya, dengan kita akan coba cari tema-tema yang sangat aplikatif ya di saat stay at home ini, yang umumnya dibutuhkan oleh ibu-ibu muda seperti kita, kan insya Allah kita masih muda ya. Mungkin dari itu saja host terbaik malam ini. Karena satu-satunya ya. Dan sekali lagi terima kasih khususnya spesial kepada teman-teman yang dari Jogja. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah kah? Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Nova, salah satu pencetus ide webinar malam ini. Selanjutnya mungkin sudah ya, pertanyaan sudah, segalanya giveaway sudah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Kita akhiri mungkin webinar malam ini, dan kita tunggu webinar selanjutnya bulan depan dengan tema yang lebih menarik lagi insya Allah. Saya sebagai moderator malam ini dan teman-teman dari kelas IPA 1 angkatan 2003 juga terima kasih kepada teman-teman yang lain yang bisa hadir, yang bisa bergabung di virtual malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.